Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yehezkiel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yehezkiel diutus untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang dikatakan berkepala batu dan bertegar hati, yang tertulis dalam pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7 di pembuangan. Yehezkiel diperintahkan untuk memakan gulungan kitab, seolah-olah ini adalah perintah yang aneh. Namun maksudnya sangat jelas. Yehezkiel harus menerima pesan itu di dalam dirinya. Pesan Tuhan itu harus menjadi bagian dari dirinya sendiri. Gulungan kitab itu dirasakannya manis. Bagaimana mungkin sebuah gulungan kitab dikatakan manis? Hal ini memang sangat sulit untuk kita mengerti, tetapi ini sungguhlah benar. Firman Tuhan manis seperti madu, walaupun berbicara tentang pembuangan, bahkan mungkin tentang penghukuman. Mengapa? Karena Allah mengubah yang pahit menjadi manis, mengubah duka cita menjadi sukacita, mengubah kematian menjadi kehidupan, menggantikan belenggu menjadi kebebasan. Firman Tuhan yang manis seperti madu itulah yang kita dapatkan sebagai kekuatan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan yang akan bekerja di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu seperti makanan rohani yang menghidupi kita dan memperbaharui kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan harus diberitakan kepada orang banyak supaya dapat mengubah dan memperbaharui hidup orang banyak. Walaupun mungkin ada orang yang akan menutup hatinya untuk menerima firman Tuhan itu seperti orang Israel. Tetapi Yehezkiel diteguhkan oleh Tuhan karena dia membawa pesan Allah. Ketika kita diberi tugas dan diperlengkapi, maka kita akan memiliki keberanian untuk melakukan atau mengerjakan tugas dan pekerjaan itu di dalam kehidupan kita. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yehezkiel yang dipanggil untuk menjaga Israel melalui pemberitaan firman Tuhan. Ketika seseorang ditugaskan menjaga pintu gerbang, maka dia akan berjaga-jaga. Dia akan berdiri di depan pintu gerbang untuk mengawasi. Mana tahu ada musuh yang akan datang atau yang akan masuk melalui pintu itu. Ketika ada ancaman atau musuh yang datang, maka penjaga pintu akan membunyikan terompet atau sangkakala sebagai tanda bahwa ancaman sedang datang dan menghampiri tempat itu. Maka rakyat
yang ada di dalam kota itu harus menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh. Mereka harus taat, mereka harus siap-siap. Ketika mereka mendengarkan bunyi sangkakala itu, ketika mereka mematuhi atau melakukan tindakan atau sebuah perilaku sebagai sesuatu kewaspadaan di dalam hidupnya, maka mereka akan mendapatkan keselamatan. Tetapi ketika mereka mengabaikannya dan tidak peduli dengan bunyi sangkakala itu, maka mereka akan binasa oleh karena adanya ancaman atau musuh yang akan datang menghampiri mereka. Demikian jugalah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yeskiel sebagai penjaga bangsa Israel yang dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan sebagai alat pertobatan bagi bangsa Israel yang berkepala batu yang dikatakan dalam Yeskiel pasal yang ketiga ayatnya yang ketujuh. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang dapat menghantarkan kita, yang dapat memperbaharui hidup kita lebih baik lagi. Karena firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan sebuah pembaharuan atau pertobatan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhanlah yang memampukan kita, menguatkan kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam setiap kesulitan atau setiap persoalan hidup kita ketika kita memberitakan firman Tuhan. Amin.